Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah IMPA GPIB Getsemani Balikpapan. Adik-adik, apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat semua. Kita hendak memuji nama Tuhan, kita persediakan hati kita untuk Tuhan, Alkitab kita. Kemudian kita duduk yang manis, kita sama-sama akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sudah siap? Nah, berikut ini kita akan memperdengarkan puji-pujian teman kita pada saat ini. Silakan.
Nah, adik-adik, itulah tadi puji-pujian teman kita. Terima kasih, teman. Baik-baik, adik-adik. Pada saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Allah yang rahmani, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bunda Sarah yang akan memimpin firman pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang dan mendengar berita firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar ini ya Tuhan, mau jadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini akan dibawakan oleh adik Ires. Silahkan adik. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tua rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Katanya kepada mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Mereka jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandirnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir, hingga sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, Bunda harap adik-adik masih semangat untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pasti adik-adik bertanya, apa sih Bunda perumpamaan itu? Nah, adik-adik, perumpamaan itu berasal dari kata umpama atau misal atau contoh atau ibarat. Perumpamaan itu dipakai untuk memudahkan seseorang untuk mengerti tentang cerita atau kisah yang diceritakan. Perumpamaan ini merupakan jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan salah seorang muridnya, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus ini menanyakan, upah apa yang akan kami terima apabila kita mengikut Tuhan? Nah, melalui cerita ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, kalau dalam pembacaan tadi diibaratkan dengan para pekerja di kebun anggur. Semua itu adalah karena Tuhan yang mau bermurah hati melibatkan mereka dalam pekerjaannya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ada perumpamaan, ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur yang sangat luas. Dan dia akan memperkerjakan para pekerja yang banyak dengan upah sedinar atau 1 dinar sehari. Dengan kata lain, para pekerja itu bekerja 1 hari diupahin 1 dinar. Sedangkan pekerja di kebun anggur ini ada yang sudah lama, terus ada yang baru masuk, baru dipanggil sama tuannya pagi-pagi. Pagi-pagi waktu tuannya ke pasar dan ia melihat itu ada orang yang berdiri-berdiri nganggur di pasar. Nah, dipanggil sama tuannya ini untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan kemudian sekitar jam 12-an, tuannya ini keluar lagi, dan dia mendapatkan orang yang di jalan yang nganggur-nganggur, dia panggil lagi untuk ke kebun anggurnya untuk bekerja. Kemudian jam 3, sekitar jam 3-an, nah tuan ini keluar lagi, dia membawa lagi orang untuk bekerja di kebun anggur. Dan sampai sore sekitar jam 5, dia bertemu lagi dengan orang-orang yang nganggur-nganggur gitu. Dia panggil lagi untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi ada selisih beberapa jam, itu dia mendapatkan banyak pekerja di kebun anggurnya. Sampai sore hari, menjelang malam, mandornya itu disuruh untuk membayar upah dari para pekerja itu, dan dibayarnya dengan 1 dinar. Kemudian para pekerja itu ada yang
yang sudah bekerja dari pagi, dia bersungut-sungut. Dia mengatakan bahwa kami sudah bekerja dari pagi. Masa upah kami kok sama mereka yang baru bekerja jam 5 sore. Kita sudah kena panas, kena hujan, tapi kita kok sama gajinya sama pekerja yang sore. Dan mandornya ini melaporkan kepada tuannya bahwa mereka ada yang bersungut-sungut, tidak mau dengan upah yang diberikan. Maka datanglah tuan ini dengan bijak, ia menjawab, "Bukankah kita telah sepakat untuk mendapat upah 1 dinar sehari? Ambillah uang ini dan pergilah." Nah, adik-adik, di sini semua pekerja, baik yang masuknya terdahulu maupun yang terakhir dalam perumpamaan ini, mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu bekerja di kebun anggur. Mereka sama-sama mendapatkan anugerah pekerjaan. Sebagai orang-orang yang dipanggil terlebih dahulu dalam pelayanan kepada Tuhan, yaitu mereka yang ditemui oleh tuannya itu pagi-pagi. Sementara mereka yang ditemui tuannya itu sore-sore, mereka itu dianggap tidak memiliki pengalaman. Yang punya pengalaman yang lebih itu mereka yang bekerja di pagi hari. Nah, di sini ada suatu rasa cemburu atau iri hati dari pekerja yang lebih lama atau yang lebih pagi daripada pekerja yang sore. Nah, di sini adik-adik ada sikap sombong atau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya mereka menuntut upah yang lebih besar. Sementara itu, para pekerja yang baru dipanggil siang dan sore hari adalah mereka yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak dapat diandalkan. Namun, Tuhan justru memandang mereka sebagai orang-orang yang dapat diandalkan Tuhan. Tuhan memakai hidup mereka dan memberi berkah yang sama seperti para pekerja terdahulu. Sebab Ia mau bermurah hati kepada mereka. Ia seringkali bermurah hati kepada mereka yang seringkali dianggap tidak layak. Nah, adik-adik, dari firman itu kita semua dapat mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia mau bermurah hati kepada semua orang. Hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Tidak ada gunanya kita bersikap sombong atau meremehkan kemampuan teman yang lain. Kepandaian dan kemampuan yang ada pada kita juga adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan mau bermurah hati kepada anak-anak yang pandai dan berprestasi, tapi juga anak-anak yang mau bangkit dari kemalasannya untuk belajar lebih rajin. Jika adik-adik punya prestasi yang baik dalam pelajaran tertentu, tetaplah rendah hati. Dan jangan lupa menolong teman yang belum mengerti. Ingat, kemampuan yang adik-adik miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan jika ada teman mendapat nilai yang lebih tinggi, tidak usah berkecil hati, apalagi bersikap iri hati. Justru kita turut senang dengan keberhasilan dari teman kita. Karena Tuhan juga menolong mencapai nilai yang baik, dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin giat untuk belajar.
dengan selalu meminta pertolongan Tuhan. Semangat ya adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan memberikan persembahan. Berikut ini kita akan memperdengarkan puji-pujian dari teman kita. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku ku telah dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, aku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Begitu adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata ya. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami sudah boleh mendengar berita firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mau kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah boleh menjaga dan Engkau boleh melindungi kami. Engkau boleh memelihara kami. Engkau boleh memberikan nafas kehidupan bagi kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami senantiasa. Ya Tuhan, di ini kami berdoa bagi anak layan ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Sertai mereka beserta keluarga mereka. Bagi anak-anak yang dalam proses masa belajar dan masa ujian ini ya Tuhan, Tuhan Engkau sertai mereka. Tuntun mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam ujian mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau senantiasa berikan mereka kepintaran ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bunda-bunda layan ya Tuhan, serta keluarga mereka masing-masing dengan segala aktivitas mereka, baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Tuhan, Engkau mau sertai bunda-bunda semuanya ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan ya Tuhan, terutama kesehatan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang mempunyai semuanya ya Tuhan.
Engkau akan menjaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, gereja Getsemani ya Tuhan. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat ya Tuhan, Ibu Pendeta Leni, serta keluarga ya Tuhan. Tuhan, Engkau mau sertai Ibu Pendeta. Engkau mau beri kesehatan bagi Ibu Pendeta ya Tuhan, agar ia boleh memimpin jemaat ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi presbiter gereja Getsemani ya Tuhan, dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mau kenal mereka dengan pribadi lepas pribadi mereka. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi keenam pengurus Pelkat ya Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, Engkau mau jaga dan lindungi mereka. Berikanlah mereka juga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka semua dari pencobaan mara bahaya sampai maut sekalipun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah ya Tuhan. Tuhan, Engkau bijaksanakan pemerintah kami ya Tuhan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang baik untuk kemajuan negara kami ini ya Tuhan, terutama dalam situasi genting seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau berikan mereka kekuatan dan hikmat ya Tuhan, terutama pemerintah daerah kami ya Tuhan, di Balikpapan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa bagi semua kami ya Tuhan. Engkau mau berikan kami kekuatan dan kemampuan senantiasa. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala mara bahaya, pencobaan sampai maut sekalipun. Berikanlah kami selalu kesehatan ya Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang dapat memberikan kesembuhan dan kemampuan bagi mereka-mereka yang sakit ini yang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi persembahan ya Tuhan yang telah kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai persembahan ini ya Tuhan untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau miringkan telinga kasih-Mu dan dengar dan sautilah doa kami ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan bagi kami dan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam penutup, Bunda mau kasih tugas buat adik-adik, yaitu adik-adik akan membuat ayat hafalan dari Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami sudah boleh diberikan kesehatan, kami sudah boleh diberikan kemampuan, dan kami sudah boleh mendengarkan akan berita firman-Mu. Kini kami akan kembali beraktivitas ya Tuhan. Kami mohon Engkau tuntun kami ya masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa membawa persembahannya dan ayat hafalannya akan disampaikan sama Bunda Sarah, menghafal ayat Alkitab, sehingga di minggu yang akan datang adik-adik boleh mengirimkan videonya ke Bunda Nova ya adik-adik. Nah, ibadah kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.